Dinamika politik menuju Pilpres 2029 mulai memunculkan spekulasi baru. Nama Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya kini disebut-sebut berpotensi menjadi pesaing serius Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam perebutan posisi calon Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto. Isu tersebut muncul setelah sejumlah pengamat politik membaca adanya pergeseran konfigurasi kekuasaan di lingkaran pemerintahan Prabowo. Teddy, yang selama ini dikenal sebagai figur dekat Presiden Prabowo Subianto, dinilai memiliki posisi strategis dan pengaruh yang terus menguat di dalam kabinet. Pengamat politik menilai kedekatan personal Teddy dengan Prabowo menjadi salah satu modal utama yang tidak bisa dianggap remeh. Sebagai Sekretaris Kabinet, Teddy berada di titik penting pengambilan keputusan pemerintahan dan memiliki akses politik yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka saat ini memang masih menjadi figur paling kuat untuk kembali mendampingi Prabowo apabila Presiden petahana itu maju lagi pada Pilpres 2029. Statusnya sebagai Wakil Presiden aktif memberi keuntungan elektoral dan eksposur politik yang sangat besar. Namun sejumlah analis menilai posisi Gibran tidak sepenuhnya aman. Dinamika koalisi, kepentingan partai politik, hingga kalkulasi elektoral disebut dapat membuka peluang munculnya nama alternatif di internal kekuasaan. Nama Teddy dinilai menarik karena merepresentasikan figur teknokrat militer muda yang dekat dengan Prabowo. Tetapi relatif minim kontroversi politik elektoral. Dalam beberapa bulan terakhir, kemunculan Teddy di berbagai agenda strategis pemerintahan juga dinilai semakin intens dan simbolik. Pengamat melihat situasi ini mirip dengan pola politik Indonesia sebelumnya, ketika figur non-ketua partai tiba-tiba memperoleh panggung besar karena kedekatan dengan pusat kekuasaan. Meski demikian, peluang Gibran tetap sangat besar. Selain memiliki posisi formal sebagai Wakil Presiden, ia juga masih memiliki pengaruh elektoral dari jaringan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam sejumlah simulasi survei awal menuju Pilpres 2029, nama Gibran masih muncul sebagai salah satu figur potensial dalam kontestasi nasional. Namun justru disitulah letak persoalannya. Jika Prabowo kembali maju pada 2029, maka pertarungan terbesar kemungkinan bukan pada sosok calon presiden, melainkan pada siapa yang akan menjadi pendampingnya. Karena itu, bursa cawapres diperkirakan menjadi arena negosiasi politik paling panas dalam beberapa tahun ke depan. Sejumlah pihak juga melihat munculnya nama Teddy sebagai bagian dari upaya membangun poros alternatif di sekitar Prabowo. Figur Teddy dianggap mampu menjangkau kelompok militer, birokrasi, hingga pemilih muda nasionalis yang selama ini menjadi basis penting pemerintahan saat ini. Di sisi lain, Gibran memiliki tantangan tersendiri. Meski menjabat wakil presiden, ia masih terus dibayangi isu dinasti politik dan nepotisme sejak Pilpres 2024 lalu. Kritik tersebut beberapa kali muncul di ruang publik dan menjadi bagian dari narasi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Karena itu, dinamika menuju 2029 diperkirakan tidak akan sederhana. Jika Prabowo kembali maju, maka ia harus mempertimbangkan banyak faktor, stabilitas koalisi, elektabilitas, keseimbangan kekuatan partai, hingga kesinambungan pemerintahan. Dan dalam kalkulasi itu, nama Teddy mulai dianggap sebagai variabel baru yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Meski seluruh skenario ini masih sebatas spekulasi politik awal, satu hal mulai terlihat jelas. Kontestasi menuju Pilpres 2029 perlahan sudah dimulai. Bukan lagi sekadar soal siapa presidennya, tetapi siapa figur yang paling layak berdiri di sisi kekuasaan. Dan kini, publik mulai melihat kemungkinan pertarungan baru di lingkaran terdekat Prabowo sendiri, yakni Teddy atau Gibran.